Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Susanto, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada program studi Magister Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa 5011172436. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan diskusi pada sesi 6 pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada diskusi sesi 6 ini terdapat 3 topik, yaitu kesetaraan gender dalam pendidikan mencakup pengalaman siswa laki-laki dan perempuan di sekolah yang meliputi perlakuan yang setara oleh guru, kurikulum, buku teks, materi pelajaran yang tanggap gender, dan lingkungan belajar dan hasil belajar. Topik yang pertama yaitu bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung kontribusi gender atau kesetaraan gender. Kontribusi saya difokuskan pada penciptaan ruang belajar yang inklusif di mana setiap siswa laki-laki maupun perempuan dapat berkembang secara optimal tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Terdapat beberapa cara praktis yang saya terapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dalam perlakuan guru, kurikulum, materi pembelajaran, lingkungan, dan hasil belajar. Yang pertama, memperlakukan siswa secara setara. Saya selalu memantau interaksi saya dengan siswa untuk menghindari ketidakadilan atau diskriminasi secara tidak sadar. Misalnya, saya memanggil nama siswa laki-laki atau perempuan secara bergantian saat bertanya di kelas, dan mendorong partisipasi aktif dan semua siswa tanpa membedakan berdasarkan gender. Jika seorang siswa perempuan ragu dalam mata pelajaran seperti matematika, saya sering distigmatisasi sebagai bidang laki-laki. Saya memberikan dukungan ekstra melalui pujian dan contoh sukses perempuan di bidang matematika tersebut. Kemudian, mengadaptasi kurikulum dan materi pembelajaran yang tanggap gender. Saat merancang kurikulum, saya memilih atau memodifikasi materi yang netral gender. Contohnya dalam buku teks yang masih menggunakan contoh stereotip seperti ayah bekerja di kantor, ibu di rumah. Saya tambahkan diskusi kelas untuk menantang asumsi tersebut dan menyertakan cerita nyata tentang peran beragam seperti perempuan sebagai ilmuwan atau laki-laki sebagai pengasuh anak. Kemudian 3, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Secara fisik, saya mengatur ruang kelas agar netral. Dekorasi dinding menampilkan poster yang menunjukkan keragaman gender dalam aktivitas sehari-hari, seperti anak laki-laki dan perempuan bermain bersama atau belajar sains. Saya juga memastikan pengaturan tempat duduk campur gender untuk mendorong interaksi sosial yang sehat. Kemudian 4, mendukung hasil belajar yang adil. Saya menggunakan penilaian yang bebas bias seperti rubrik yang menekankan keterampilan daripada asumsi gender. Untuk siswa yang mungkin terpengaruh stereotip, misalnya siswa laki-laki yang enggan menunjukkan emosi dalam pelajaran bahasa, saya sediakan sesi bimbingan pribadi untuk membangun kepercayaan diri mereka. Kemudian yang kelima yaitu kolaborasi dengan stakeholder. Saya bekerja sama dengan rekan guru dan kepala sekolah untuk mengatasi pelatihan kesetaraan gender di sekolah, seperti workshop tentang identifikasi bias dengan orang tua. Saya komunikasikan melalui pertemuan rutin bagaimana mendukung kesetaraan gender di rumah, misalnya dengan mendorong anak-anak mengeksplorasi minat tanpa batas gender. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut dapat membantu menciptakan generasi siswa yang lebih percaya diri dan saling menghargai, sehingga isu gender dapat diatasi dari akarnya di tingkat pendidikan dasar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tapi juga membentuk masyarakat yang lebih adil. Selanjutnya masuk pada topik yang kedua, yaitu sebutkan strategi konkret yang
tepat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Nah, sebagai guru pendidikan dasar, saya menerapkan strategi konkret untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa pentingnya menghormati perbedaan serta merangkul keragaman. Terdapat beberapa langkah spesifik yang saya gunakan yang disusun berdasarkan 3 fokus utama. Yang pertama yaitu mempromosikan kesetaraan gender, di mana dapat membagi tugas kelas secara netral, kemudian materi pembelajaran yang inklusif, di mana saya memilih cerita buku atau contoh dalam pelajaran yang menampilkan tokoh laki-laki dan perempuan dalam peran yang beragam. Contohnya dalam belajar bahasa Indonesia yang digunakan teks tentang perempuan sebagai dokter atau laki-laki sebagai perawat. Untuk memandang stereotip jika buku teks kurang inklusif, saya tambahkan sumber tambahan seperti video atau artikel pendek. Kemudian aktivitas kolaboratif campur gender. Dalam sebuah proyek kelompok seperti membuat poster tentang lingkungan, saya sengaja membantu tim campuran laki-laki dan perempuan untuk mendorong kerjasama mereka dan menghapus batasan gender dalam interaksi sosial. Kemudian model peran positif. Saya mengundang narasumber seperti orang tua siswa atau tokoh sekitar lingkungan sekolah dari berbagai gender yang bekerja di bidang non-stereotipikal seperti perempuan insinyur atau laki-laki penari untuk berbagi pengalaman mereka dengan siswa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, yaitu dapat dilakukan dengan observasi interaksi siswa, kemudian refleksi diri sebagai guru. Saya mencatat refleksi singkat tentang interaksi siswa dengan saya untuk memeriksa apakah saya secara tidak sadar lebih sering memuji atau memberi kesempatan pada satu gender. Misalnya saya perhatikan apakah saya lebih sering meminta siswa laki-laki menjawab soal matematika dibandingkan dengan siswa perempuan. Kemudian kuesioner atau kotak saran anonim. Saya menyediakan kotak saran di kelas tempat siswa untuk melaporkan pengalaman tidak nyaman terkait gender tanpa takut dihakimi. Hal tersebut dapat membantu saya mengidentifikasi isu yang mungkin tidak terlihat seperti bullying berbasis gender. Yang ketiga yaitu mengajarkan siswa menghormati perbedaan dan merangkul keberagaman. Diskusi kelas tentang keragaman. Saya mengadakan sesi mingguan bertema mengenal perbedaan, di mana siswa berdiskusi tentang berbagai peran mereka, hobi, atau cita-cita tanpa memandang gender. Contohnya, saya meminta siswa menggambar cita-cita mereka dan mendiskusikan bahwa semua profesi terbuka untuk semua gender. Kemudian permainan peran atau role playing. Saya mengadakan aktivitas permainan peran di mana siswa mencoba berpindah peran, misalnya laki-laki berperan sebagai pengasuh sedangkan perempuan berperan sebagai pilot. Untuk membangun empati dan memahami bahwa kemampuan tidak ditentukan berdasarkan dengan gender. Kemudian cerita dan diskusi nilai. Saya membacakan cerita atau menunjukkan berupa film pendek untuk menonjolkan nilai saling menghormati seperti hak anak laki-laki atau hak di latar belakang yang berbeda, yang mereka bekerja sama tanpa memandang gender. Setelahnya saya ajak siswa berdiskusi tentang apa yang mereka pelajari tentang menghargai sebuah perbedaan. Kemudian proyek komunitas. Saya melibatkan siswa dalam proyek sederhana seperti membuat mural kelas tentang kami beragam, kami bersatu, di mana mereka menggambarkan berbagai profesi, budaya, dan gender secara setara. Hal tersebut dapat memperkuat pesan bahwa keragaman adalah kekuatan. Untuk implementasi dan pemantauan, saya mengintegrasikan
kegiatan-kegiatan ini dalam rencana pelajaran mingguan, misalnya satu sesi per minggu untuk diskusi tentang keragaman atau refleksi gender. Kemudian secara berkala meminta masukan dari siswa melalui diskusi kelompok kecil untuk memahami apakah mereka merasa dihargai dan didengar tanpa memandang gender. Dan kemudian saya juga mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan pentingnya kesetaraan gender dan mendorong mereka mendukung nilai-nilai yang ada di rumah, misalnya dengan tidak membatasi mainan atau aktivitas anak berdasarkan gender. Dengan strategi tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung kesetaraan, mengurangi potensi diskriminasi, dan menanamkan nilai menghormati keragaman sejak dini. Masuk pada topik yang ketiga, yaitu apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya. Sebagai guru pendidikan dasar yang bekerja di sebuah sekolah, saya menerapkan strategi kesetaraan gender, di mana saya menyadari bahwa implementasi pendekatan ini tidak selamanya atau selalu mulus. Berdasarkan pengalaman saya dan kajian dari berbagai sumber, berikut adalah tantangan utama yang mungkin dihadapi beserta rencana yang saya untuk mengatasinya. Saya fokus pada konteks pendidikan dasar di Indonesia atau negara berkembang, di mana isu ini sering kali terkait dengan norma sosial, sumber daya, dan kebijakan. Yang pertama yaitu resistensi dari orang tua dan komunitas akibat norma budaya. Tantangannya yaitu norma budaya yang kuat seringkali memperkuat stereotip gender, seperti anggapan bahwa anak perempuan lebih cocok untuk tugas rumah tangga dibandingkan dengan pendidikan STEM, atau anak laki-laki harus kuat dan tidak menunjukkan emosi. Hal ini bisa menyebabkan orang tua menolak bahwa aktivitas kelas yang menantang norma tersebut, atau siswa membawa bias dari rumah ke sekolah yang menghambat partisipasi inklusif. Rencana untuk mengatasinya yaitu saya akan mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua seperti workshop bulanan untuk mendiskusikan manfaat kesetaraan gender dengan contoh nyata, misalnya cerita sukses tokoh perempuan di bidang teknologi. Saya juga berkolaborasi dengan tokoh masyarakat lokal untuk membangun dukungan komunitas dan memulai dengan perubahan kecil agar tidak terasa mengancam norma tradisional. Yang kedua, kurangnya sumber daya dan materi pembelajaran inklusif. Tantangannya, banyak sekolah terutama di daerah pedesaan kekurangan buku teks atau media digital yang netral gender, sehingga materi yang ada masih serat bias, misalnya ilustrasi yang menunjukkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga. Ini memperburuk akses yang tidak setara dan membuat adaptasi kurikulum menjadi sulit. Kemudian rancangan untuk mengatasinya yaitu saya akan memanfaatkan sumber gratis seperti modul dari UNESCO atau Kementerian Pendidikan, dan membuat materi sendiri menggunakan alat sederhana seperti Canva atau gambar tangan. Untuk jangka panjang, saya mengusulkan pengajuan dana sekolah untuk pelatihan guru dalam mengadaptasi materi seperti berbagi sumber dengan rekan guru melalui grup WhatsApp sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran dan pemantauan hasil yang sulit. Tantangannya yaitu sulit mengukur keberhasilan secara konkret, seperti apakah siswa benar-benar menginternalisasikan nilai kesetaraan, karena perubahan sikap memerlukan waktu panjang dan alat evaluasi yang tepat sering tidak tersedia. Rencana untuk mengatasinya yaitu saya menggunakan alat sederhana seperti survei anonim bulanan untuk siswa, misalnya apakah kamu merasa dihargai di kelas, dan catatan observasi partisipasi. Saya juga terapkan target kecil seperti peningkatan 20% partisipasi siswa perempuan dalam diskusi, dan sesuaikan strategi berdasarkan data tersebut. Nah, dengan pendekatan
ini saya yakin tantangan bisa dihadapi atau diatasi secara bertahap, kemudian dapat menciptakan dampak yang positif untuk jangka panjang. Demikianlah pemaparan diskusi pada sesi 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.